Bismillah, Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Abna'i ya talabah rahimani Allah wa iyyakum, ahlan wa sahlan bikum. Pada kesempatan hari ini kita akan memberikan satu materi berbeda dengan materi-materi sebelumnya dengan tema Arba'u khutuwatin lihallil mushkilati. 4 langkah untuk menyelesaikan muskilah. 4 langkah untuk mengatasi problematika. Atau yang lebih kita kenal dengan istilah yang lebih keren, problem solving. Menyelesaikan masalah yang kita hadapi nanti. Kita lihat yang pertama sebelum kita mengawali dan menyebutkan 4 langkah untuk menyelesaikan masalah. Coba kita merenungi beberapa kondisi berikut ini. Ini ada gambar wortel. Kalau kita masak, kira-kira jadinya apa? Coba ditebak. Kemudian kalau ada telur, kita masak, jadinya apa kira-kira? Dan yang terakhir kalau ada kopi, kita olah sedemikian rupa, kita masak sedemikian rupa, jadinya apa? Tentunya kalau antum perhatikan 3 kondisi nanti akan berbeda. Wortel yang tadinya keras, kita masak bisa menjadi lunak atau empuk. Demikian juga telur yang tadinya cair, kita masak justru bisa mengeras. Dan yang kopi yang keras, kita olah, kita masak justru bisa menjadi minuman yang paling nikmat. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita memasaknya. Dari 3 kondisi ini bisa kita simpulkan bahwa anggap ini semua masalah. Maka masalah sekeras apapun, kalau kita bisa mengatasinya dengan baik, maka bisa cair, bisa empuk. Kalau kita salah mengatasinya, justru bisa semakin keras, semakin tajam itu masalah. Dan kalau kita pintar lagi mengatasi masalah, maka tentunya akan seperti kopi, keras masalahnya, sulit memang, namun endingnya, akhirnya justru menjadi minuman yang enak, yang lezat. Abnaya talaba rahimanallahu wa iyyakum, itulah gambaran menyelesaikan masalah. Sejauh mana pentingnya menyelesaikan masalah. Poin yang kedua, ada beberapa wamdot atau poin-poin penting yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum nantinya kita mencari cara, menyebutkan cara untuk mengatasi masalah. Poin pertama, la hayata bila masyakila. Tidak ada kehidupan tanpa masalah. Hidup siapapun, kita sebagai guru, ustadz, ataupun santriwan maupun santriwati, baik permasalahan berkaitan dengan pribadi dia, teman dia, di asrama dia, di rumah tangga dia, di rumah dia, dengan bapaknya, ibunya, saudaranya. Maka intinya lah hayata bila masyakil. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa problematika, tanpa permasalahan. Kemudian berikutnya tazdadul masyakilu biziyadatil amal. Biasanya masalah problematika akan tazdad, bertambah, biziyadah, seiring dengan bertambahnya perbuatan atau amalan kita.
Tatkala dulu kita masih TK mungkin tidak punya masalah. SD mulai muncul. SMP pun bertambah lagi. SMA pun bertambah lagi. Kuliah bertambah. Berkeluarga pun bertambah. Tambah kerjaan, tambah bermasalah. Maka tazdadul masyakilu biziyadatil amali. Kemudian juga yang ketiga, kullun nasi yata'arradu lil masyakil. Seluruh orang menghadapi masalah. Seluruhnya. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, nganggur, tidak nganggur, santri, bukan santri, sudah belajar atau sudah lulus. Maka kullun nasi yata'arradu lil masyakil. Seluruh orang menghadapi masalah. Poin yang keempat yang harus kita pahami pula, al-mushkilatu la ta'ni an-naqsa daiman. Mushkilah yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi bukan berarti adanya naqs, kekurangan pada diri kita. Tidak selalu. Bukan jaminan kalau kita itu kurang. Justru kita punya potensi yang lebih sehingga kita pun menghadapi masalah yang besar. Kemudian al-masyakilu umuman laha aktsaru min hallin. Permasalahan nanti yang kita hadapi umuman secara umum, laha dia memiliki aktsar lebih min hallin dari satu solusi. Berarti biasanya punya jalan keluar yang banyak. Punya solusi yang banyak. Poin berikutnya al-masyakilu tatajaddadu. Yang namanya problematika itu senantiasa berubah-ubah terus. Tatajaddad, jadid, diperbarui, berubah. Akan datang masalah baru lagi, baru lagi. Kita pindah tempat pun masalah jadi lebih baru lagi. Pindah sekolah katakanlah pun masalah akan tambah baru lagi. Tambah kita usia, umur kita bertambah pun tambah masalah lagi. Maka al-masyakilu tatajaddadu. Maka dari ini semua yang harus kita garis bawahi minal muhim. Di antara perkara yang terpenting halul masyakil. Harus mampu menyelesaikan dan menghadapi masalah tadi. Akan tetapi wal ahammu yang lebih penting dari menyelesaikan masalah, an-natadarraba, kita berlatih, kita berupaya ala atas kaifiyati halliha, untuk mengenal tata cara menyelesaikannya. Artinya tatkala kita punya masalah belum bisa menyelesaikan, itu bukan masalah. Yang penting kita mampu berusaha, kita coba solusi pertama. Tidak berhasil solusi kedua dan seterusnya. Maka ini poin-poin penting yang harus dipahami oleh kita semua sebelum nantinya kita belajar menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Abnaiya talabah rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya kita akan langsung masuk ke materi kita, 4 langkah di dalam menyelesaikan masalah. Atau sebelumnya kita pahami dulu apa itu masalah. Problematika itu apa maksudnya. Biar kita punya kesepakatan terlebih dahulu, kesamaan. Maka al-mushkilatu hiya kullu ma ya'iku an tahqiqil hadafi. Masalah, problem itu seluruh perkara seluruh perkara yang menghalangi, yang merintangi kita di dalam tahqiq mewujudkan hadaf tujuan. Ketika seseorang memiliki tujuan untuk kuliah di luar negeri di Jamiah Islamiyah Bil Madinah misalnya. Ternyata ada kendala, orang tua tidak setuju misalnya. Maka berarti itulah muskilah. Atau mungkin ketika anti atau antum semuanya nyantri belajar di pondok Al-Ukhuwah, ternyata rumah tangga kalian, bapak ibu kalian di rumah punya masalah yang berdampak pada konsentrasi kalian di dalam belajar. Kita katakan itu muskilah.
Atau tatkala di pondok juga punya masalah dengan teman, dibuli, diejek, katakanlah. Tertinggal dalam suatu materi, tidak paham akan suatu pelajaran, kita katakan itu muskilah. Karena kullu ma ya'iku, seluruh perkara yang merintangi, menghalangi, menyulitkan kita dalam mewujudkan hadaf tujuan, itu disebut muskilah. Maka umum masalah atau muskilah yang dihadapi antara satu santri dengan santri yang lain pun berbeda. Berbeda jenis, berbeda dampak, berbeda semua dan sebabnya pun berbeda. Itulah yang kita maksud dengan muskilah atau masyakil atau problematika yang nantinya kita harus mampu menyelesaikan dan mencari solusinya. Lalu bagaimana menyelesaikan atau mengatasi masalah? Ada 4 langkah. Khutuwatu halil muskilat. Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Langkah pertama, kita harus mampu at-tashkhisu, mengidentifikasi, mengenali apa masalah yang kita hadapi. Nanti kita akan rinci apa itu tashkhis, tapi intinya tashkhis adalah mengidentifikasi, mengenali masalah kita itu apa. Bentuknya kayak apa, dampaknya apa, sebabnya apa. Setelah mampu tashkhis, mengidentifikasi, berikutnya kita memikirkan al-hal. Langkah kedua, mencari solusi. Tahu masalah, tahu bentuknya, tahu gambaran problem. Berikutnya adalah al-hal, solusi. Tentunya masalah yang tadi sudah berhasil kita gambarkan, kita identifikasikan, akan banyak kemungkinan solusi yang bisa kita gunakan. Susun. 1, solusinya ini. 2, ini. 3, ini. Kemudian setelah kita tahu solusinya, yang ketiga adalah at-tanfidhu. Kita wujudkan, kita praktekkan solusi yang tadi telah kita susun. Setelah kita praktekkan, berikutnya adalah kita takyim, evaluasi. Kita lihat ulang. Kita review. Akankah solusi tadi yang telah kita pilih dan kita praktekkan menghasilkan intiha, menyelesaikan masalah tadi sudah hilang, habis, selesai? Ataukah masih ada? Kalau masih ada berarti kita kembali lagi ke al-hal. Tadi kan kita sudah milih beberapa opsi jalan keluar. Nah, inilah secara ringkas 4 langkah dalam menyelesaikan masalah. At-tashkhis, kita mengidentifikasi masalah, kita pahami betul kayak apa masalahnya. Kita mencari beberapa solusi, berikutnya kita praktekkan, kita evaluasi. Akankah menyelesaikan masalah atau membutuhkan solusi lain? Abna'i ya talaba rahimani Allah wa iyyakum, itu ringkasan 4 langkah dalam menyelesaikan masalah. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah at-tashkhisu, mengidentifikasi. Maksudnya apa? Minimalnya dalam mengidentifikasi kita 3 poin. Poin pertama, harus bisa mengenali madahirul muskilah. Penampakan masalahnya, gambarnya itu apa? Bentuk masalahnya itu apa? Misalnya berkaitan dengan sekolah. Sekolah itu apa? Berkaitan teman, guru, atau pelajaran. Ini namanya kita mengenal madahirul muskilah. A'rad, bentuknya. Gambarannya secara pasti. Atau punya masalah di rumah, itu berkaitan dengan orang lain,
ataukah berkaitan dengan diri dia, kejiwaan dia tok? Kalau orang lain siapa? Orang tua, dari keluarga, ataukah bukan keluarga, dan seterusnya. Maka harus tahu bentuk dan hakikat masalah yang dia hadapi. Setelah itu, poin kedua, tahdidul muskilah wa tasnifuha. Membatasi dan mengelompokkan masalah yang sudah tadi kita tulis. Masa pertama ini. Berikutnya dikelompokkan lagi. Dibatasi lagi, dikerucutkan lagi. Masalah ini berkaitan dengan pribadi saya atau orang lain. Masalah ini dampaknya besar ataukah kecil? Sejauh mana kebaikannya, sejauh mana keburukannya, dampak ke depannya apa? Itu yang kita maksud dengan tahdidul muskilah wa tasnifuha. Dikelompokkan yang paling urgen mana, paling bahaya mana, bahayanya apa. Ini untuk pribadi, masalah berkaitan pribadi diri sendiri ataukah masalah berkaitan dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah ma asbabul muskilah. Sudah tahu bentuk permasalahan, tahu sejauh mana bahaya masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, berusaha mencari sebabnya apa ini. Contoh katakanlah prestasi di pondok kok tidak naik, malah menurun. Itu bentuk masalahnya. Rinci lagi, kenapa turun? Karena problem keluarga ataukah kesulitan memahami pelajaran. Kan gitu. Kesulitan memahami pelajaran, cari sebabnya. Kenapa sulit? Apa tidak mendengarkan saat diterangkan? Atau nahwunya masih lemah, belum memahami bahasa Arab sehingga belum bisa membaca kitab dan memahami apa yang disampaikan oleh guru? Contoh, banyak. Yang penting, poin pertama harus mampu at-tashkhisu, mengidentifikasi masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi hal-hal. Sebelum ke situ ini sedikit contoh gambar. Coba nanti kalian jawab di opsi yang saya berikan kepada antum di latihan nanti. Tulis berapa banyak gambar wajah manusia di dalam gambar ini atau foto ini. Itu nanti jawabannya berbeda-beda tergantung ketelitian kalian. Sama dalam menyelesaikan masalah nanti harus bisa ini mengidentifikasi, mengelompokkan mana wajahnya. Contoh misalnya saya katakan ini ada wajahnya, ada gambar wajah manusia. 1. Ini juga ada nih, 2. Dan silakan nanti cari. Banyak. Ini contoh latihan bagaimana kita mengenal masalah. Mengidentifikasi harus sedikit membutuhkan ketelitian. Dan langkah kedua adalah setelah kita berhasil menggambarkan masalah, mengidentifikasi masalah, kita mencari hal atau solusi, jalan keluar. Untuk mencari solusi ada 3 langkah. Langkah pertama tarhul hulul, menyebutkan beberapa opsi jalan keluar. Tadi katakanlah masalahnya prestasi menurun. Cari solusinya. Solusi pertama, katakanlah sudah nggak betah, pindah. Solusi kedua, harus tetap di pondok dengan semakin giat belajar. Mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, dorongan orang tua, semangatnya orang tua, sedihnya orang tua, dan lain sebagainya. Intinya, berikan solusi. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Setelah disebutkan beberapa perkiraan solusi yang bisa kita lakukan, berikutnya afdalu halin. Dari solusi-solusi yang banyak tadi, pilih lagi yang paling bagus mana. Dikatakan bagus itu kalau kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Kebaikan itu nanti kembali kepada diri kita maupun orang tua maupun masyarakat secara umum. Bukan semata-mata kebaikan hanya untuk pribadi kita. Katakanlah misalnya tadi prestasi menurun, solusi pertama
pindah. Kedua, tetap di sini dengan menggiatkan kegiatan atau belajar yang lain. Oh, pindah afdol hal apa bukan? Oh, ternyata dampak lebih besar ketika harus pindah. Orang tua sedih, membutuhkan biaya lagi, membutuhkan adaptasi lagi. Jadi masalah yang dihadapi belum tentu hilang, bahkan mungkin bertambah. Maka oh, ini bukan afdolu hal. Misalnya. Berarti halnya yang kedua, tetap di sini dengan mencari masalah-masalahnya diselesaikan di situ. Kemudian setelah tahu afdalu halin, berikutnya tatwirul hal. Kita kembangkan lagi hal tadi. Sudah tahu mengerucut. Oh, pindah itu tidak cocok, harusnya tetap di pondok. Kita kembangkan. Berarti di pondok ini apa? Biar saya betah di situ, cari masalah yang lain. Cari solusinya di situ. Itu arti tatwiru al-hal. Di langkah pertama mengidentifikasi, langkah kedua tentukan hal, didata. Diurutkan yang terpenting mana, yang paling afdol. Afdol ke satu ini, dua ini, tiga ini, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah tadi tanfid. Yang ketiga tanfid. Setelah kita hal, tanfid. Laksanakan dari mulai yang paling afdol. Kalau sudah tanfid, kita tempuh solusi tadi. Yang keempat adalah takyim. Kita evaluasi. Penilaian. Kita review. Kita lihat. Takyim itu ada dua langkah. Thariqatut takyim, menentukan caranya. Caranya bagaimana? Caranya ya ini. Bedakan kondisi qoblal hal sama ba'dal hal. Sebelum kita tempuh solusi tadi, kayak apa kondisinya? Setelah kita tempuh ba'dal hal tadi, apa kondisinya? Berubah apa tidak? Kalau sudah ada, kita tulis, oh sebelum saya menempuh solusi ini kondisinya. 1, 2, 3. Kondisi setelahnya ini, 1, 2, 3, 4. Baru kita simpulkan natijatut takyim, hasilnya. Udah kita gambar, kita tulis kondisi sebelum menempuh solusi tadi dan setelahnya. Berikutnya kesimpulan. Hasilnya apa? Hasilnya apakah lam tuhal al-muskilatu, muskilah atau masalah belum mampu terselesaikan? Ataukah hullal al-muskilah? Ataukah sudah bisa diselesaikan? Kalau sudah, ya sudah. Itu target kita. Kalau belum, tadi kembali kepada daftar solusi-solusi yang lain. Ini adalah kaidah global. Maka abnai thalabah rahimanillah wa iyyakum, ini sekitar contoh jadwalu takyim, tabel penilaian atau hasil dari solusi yang kita terapkan dalam menghadapi masalah. Nomor, bentuk permasalahan sebelum menerapkan solusi, setelah menerapkan solusi. 1. Prestasi masih sama, nilai di pelajaran ini masih turun, nilai pelajaran itu meningkat misalnya. Setelahnya apa? Nanti lihat, oh berhasil, tidak berhasil. Nah, berhasil selesai, belum berhasil cari solusi yang lain. Ini contoh di dalam menilai atau mengevaluasi solusi yang telah kita terapkan dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Kembali saya ringkas bahwa langkah dalam menyelesaikan masalah ada 4. Yang pertama, at-tashkhis, mengidentifikasi masalah, mendetailkan masalah, kemudian mencari solusi, didaftar, didata, dicatat, direkap. 1, solusi ini, 2 ini, 3 ini, dipertimbangkan terbagus mana, dan dikembangkan solusi tadi. Sudah ketemu, terapkan dari mulai yang pertama, solusi pertama terapkan. Dinilai, takyim. Selesai, alhamdulillah. Belum selesai, cari solusi yang lain. Terus terapkan, belum lagi, ulangi lagi. Terus seperti itu. Ingat tadi sampaikan di atas, perkara yang penting itu kita mampu menghadapi, kita mampu menyelesaikan masalah. Tapi lebih penting lagi kita mampu natadarrab, belajar mencari solusi. Sehingga nanti kita akan terbiasa ketika
menghadapi masalah lagi, kita bisa berpikir lebih sistematis, lebih baik. Oh, masalahnya ini, caranya ini, belum berhasil, ulangi lagi. Abnaya talaba rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir saya katakan nadratuna lil masyakil. Pandangan kita, pemikiran kita, pemahaman kita terhadap masalah hiyallati tuhaddidu, dan dialah atau pandangan kita tadi, penilaian kita terhadap masalah tadi itu hadid yang akan menentukan cara ta'amulina, muamalah kita, perlakuan kita, sikap kita ma'aha terhadap masalah tadi. Maka sejauh mana kita berhasil mencari solusi tergantung sejauh mana kita mampu memahami hakikat masalah yang kita hadapi. Demikian abna'nya talabah rahimani Allah wa iyyakum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.